Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Wiraswasti Cahayani dengan nomor induk mahasiswa 24011171402. Saya sebagai peserta EPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 Kementerian Agama Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu di LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Hari ini saya siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 8 Singaraja di kelas 72 dengan materi bentuk dan fungsi upakara. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Berdiri. Mantra menjadi umat. Om Swastiastu. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kejayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa bersama. Baik, silakan dulu. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit mungkin? Tidak. Ya, oke. Untuk hari ini Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Untuk sekretaris sudah diisi di jurnalnya. Oke, kita lihat ya. Yang tidak masuk itu ada 4 orang ya. Jadi sakit, kemudian tadi saya sakit, kemudian Feni izin dan Bagus juga izin ya. Untuk suratnya kan sudah ya. Apa ya? Kemudian, nah untuk selanjutnya di depan Ibu sudah memperlihatkan materi kita hari ini ya. Sebelum ke materi, kita lanjut dulu ke kesepakatan kelas ya. Mohon untuk selalu diingat untuk kesepakatan kelas kita ya. Jadi ini ada 6. Yang pertama ada datang tepat waktu, kemudian yang kedua ada apa? Saling menghargai. Kemudian yang ketiga ada apa? Menjaga kelas. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian selanjutnya bicara. Terus semuanya mengikuti pelajaran. Ya. Kemudian terakhir menjaga kebersihan. Ya. Ibu evaluasi dulu untuk kebersihan kalian di kelas sudah cukup bersih ya. Kemudian ketertiban kalian juga pada saat Ibu masuk kelas sudah tertib juga. Mohon untuk selalu ditingkatkan selanjutnya. Ya, bisa ya ini kita sepakati? Bisa. Oke, selanjutnya sebelum kita mengarah ke pembelajaran juga, Ibu ada sedikit ya. Nah ini kita hening sejenak dulu. Mohon ikuti instruksi yang ada di video ya. Dan silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Oke, gimana rasanya? Gimana perasaan kalian setelah melakukan meditasi ini? Relax. Oke, badan jadi relax. Ini apa lagi? Ada lagi kah yang lain? Ya, biar rasa nyaman. Memberikan rasa nyaman, ya, lebih nyaman lagi ya. Kemudian, nah setelah tadi kalian sudah Ibu ajak untuk meditasi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah tadi kan sudah di awal Ibu sudah perlihatkan apa yang akan kita pelajari untuk bab ini tentang bentuk dan fungsi upakara. Tujuannya apa sih? Ya, ini tujuannya ya. Yang pertama itu secara umum ya, peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk upakara yang sederhana sesuai dengan kearifan lokal dan simbolisasi upakara. Ini secara umum. Ya, kemudian ada lagi untuk penjabarannya atau indikator ketercapaian tujuan
pembelajaran atau IKTP. Jadi dari yang tadi secara umum ini Ibu jabarkan lagi menjadi 4 ya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentuk upacara yang umum digunakan di dalam suatu upacara Hindu di lingkungan sekitar. Oke. Kemudian yang kedua, setelah menyebutkan, peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan makna dari setiap bentuk upacara sederhana di dalam upacara Hindu. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Peserta didik mampu menerapkan pengetahuan tentang upacara dan bisa menyiapkan upacara sederhana dalam suatu kegiatan keagamaan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis makna simbolisasi pada setiap unsur dalam upacara. Jadi ada berapa indikator kita? Ya, ada 4 ya. Dari kalian diminta untuk menyebutkan, kemudian diminta untuk menjelaskan, kemudian diminta untuk menerapkan, dan yang terakhir adalah menganalisis. Oke. Nah, Ibu ada video ya, ada 2 video tentang upacara keagamaan atau upacara yang ada di Bali, upacara Hindu yang ada di Bali ya. Mohon untuk disimak dengan baik 2 video ini. Hingga sebentar ada pertanyaannya setelahnya ya. Oke, ini adalah video yang pertama. Kemudian lanjut ke video yang kedua. Untuk pertanyaan pertama, dari apa yang sudah tadi kalian simak di video, ada 2 video, itu kira-kira video apa saja, terkait apa yang pertama? Oke, silakan. Upacara yatnya atau untayatnya? Upacara yatnya atau untayatnya. Itu tadi upacara apa sih yang tadi? Upacara untayatnya. Upacara mencaru. Betul yang lain? Setuju? Setuju. Oke, kemudian yang kedua, video yang tadi. Iya, silakan. Upacara Piodalan. Piodalan. Piodalan itu termasuk atau tergolong upacara yatnya yang mana? Dewa yatnya. Ya, dewa yatnya. Kemudian kalau upakara itu adalah sarananya. Sarana itu sama dengan alat. Alat yang digunakan di dalam suatu upacara. Ya. Oke, sudah ya. Lanjut ke yang ketiga. Mengapa bentuk upakara itu berbeda-beda dalam setiap upacara? Jadi kalian sudah melihat ada 2 video. Yang terakhir, apakah dengan besar kecilnya upakara menentukan makna dari spiritualnya? Silakan tadi siapa yang pertama? Oke, silakan. Tidak, karena walaupun upacara terdapat tingkatannya, namun yang terpenting adalah ketulusan dari yang memiliki upacara. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, nah, perhatikan gambar. Ada 3 gambar nih. Nah, sepertinya ini kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar di depan ya. Yang pertama itu gambar apa ya? Daksine. Ya, daksine. Ya, kemudian yang kedua. Dua yang itu ya, namanya? Yang kedua yang itu. Nah, ini 3 ya. 2 itu sebelahnya di atas. Apa itu namanya? Yang biasa kita pakai sembahyang. Wangi. Oke, pintar. Kemudian yang ketiga, baru canang sari atau biasa disebut canang gentan. Untuk bisa lebih kalian memahami terkait dengan upakara, kita akan bentuk kelompok. Oke, sudah di dalam kelompoknya Ibu akan memberikan LKPD ya. Ini juga di sini ya. Nah, dibaca dulu. Di situ ada studi kasus ya. Ibu berikan kalian studi kasus. Untuk kelompok 5 itu studi kasusnya ada 2 ya. Kalau kelompok 1 sampai 4 itu studi kasusnya ada 1. Jadi silakan itu dibaca dengan baik studi kasusnya ya. Kemudian untuk suruhannya di situ dibaca juga ada pertanyaan, 2 pertanyaan ya, masing-masing kelompok ada 2 pertanyaan. Silakan kalian baca juga apa keseluruhan soalnya. Oke, Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mendiskusikan. Silahkan bisa dikerjakan. Kalau kalian memerlukan internet atau misalnya HP ya, boleh kalian mencari di Google ya. Kemudian di buku juga sudah ada, silahkan baca bukunya. Ibu akan mengirimkan juga bahan bacaan yang lain ya sebagai sumber belajar. Silahkan bisa dibacakan. Jadi nama bukunya adalah K1, K2 sampai K5 ya.
siapkan dulu notat ya. Kita tes briefing dulu. Gimana? Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara. Marilah menari, marilah. Oke, sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Drama dari umat. Baik, pertanyaan nomor 1 akan diberikan oleh Sebutkan berbagai bentuk upacara yang digunakan dalam upacara tersebut. Jawabannya akan dibacakan oleh panitia. Padegan, canang persucian, bantu dan soda, canang cacahan atau penyata serta seluruhan. Dan membuatkan fungsi dan setiap bentuk upacara tersebut. Pilihan saja pilih salah satu yang dibacakan oleh teman saya. apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, silakan dari kelompok 5, Anda. Saya ingin memberi tanggapan untuk presentasinya, mungkin bisa penyampaian materinya mungkin bisa lebih jelas dan juga mungkin bisa lebih serius. Itu aja. Oke, itu ya kurang jelas katanya. Kemudian untuk materinya juga. Jadi Ibu simpulkan ya dari kedua yang tadi, mungkin pada saat presentasi itu harus dibacakan mungkin ya untuk bahan bacaannya. Jadi teman-teman yang lain itu tahu ini terkait apa kasusnya. Jadi tidak langsung kalian itu menjawab pertanyaan. Sekian presentasi dari Bapak kami. Kami akhiri dengan pesan. Dari teman-teman. Sudah kembangan jadi. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga saya berharap kalian dalam kondisi yang terbaik. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Untuk studi kasus 1, penggunaan bantal dalam upacara olahan hidup. 2. Bisa, kebu, pojok. Simbol manusia yang mempunyai bumi sebagai bagian dari alam ini. Hidup dengan kehidupan sudut, keseimbangan fisik, mental, dan spiritual. Kami melambangkan usaha dan keadaan. Studi kasus 2, upacara Canang Sari di Desa Pakraman. Di Desa Pakraman, sebuah desa adat yang terletak di Bali. Setiap rumah tangga melakukan upacara sehari-hari berupa Canang Sari. Canang Sari adalah sebuah upacara yang biasanya selalu ada di setiap bebangunan. Pada setiap pagi hari, masyarakat desa tersebut menaruh Canang Sari di tempat-tempat suci di dalam rumah atau di depan pura kecil di halaman rumah mereka. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelum kami menutupi presentasi kami, apakah ada yang ingin memberi tanggapan? Silakan, Bapak. Kenapa saya dengan kelompok 5 sudah bagus, tapi pembacaan kalimat dari Dede kurang jelas. Oke, itu saja. Ya. Baik, terima kasih tanggapannya. Jika tidak ada yang ingin memberi tanggapan lagi, izinkan kami menutup presentasi. Kami tutup dengan palamusan. Beri tepuk tangan. Jadi sudah semuanya menyampaikan ya, menyampaikan apa yang sudah menjadi hasil diskusinya. Kemudian selanjutnya adalah merefleksikan bagaimana presentasi tadi. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari apa yang sudah dipresentasikan tadi dari kelompok 1 sampai dengan 5? Silakan. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Silakan, Bu Ika. Yang saya pelajari hari ini adalah bentuk upacara, Upacara, kemudian fungsi upacara, fungsi dari upacara, kemudian dan diskusi kelompok. diskusi kelompok. Oke, mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Silakan Anda. Yang saya pelajari hari ini adalah saya dapat mempelajari bentuk-bentuk dari upacara dan juga saya dapat memahami makna-makna dari komponen dalam suatu upacara.
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kemudian, kira-kira apa bisa dipahami mengenai fungsi-fungsi dari setiap upacara yang ada? Bisa ya. Oke. Apa manfaatnya yang kamu dapat dengan kita tadi presentasi kamu dari kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5? Apa yang didapat? Manfaatnya apa? Silakan kenalan. Kita mungkin silakan. Manfaatnya kita dapat mengetahui bahwa ada berbagai macam bentuk upacara yang juga memiliki fungsinya masing-masing, serta unsur dari suatu upacara tersebut sehingga bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, selesai. Selanjutnya, nah penyimpulan atau menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Silakan, Indri. Bahwa upacara memiliki berbagai macam bentuk dan fungsinya masing-masing. Oke, bahwa setiap beragam macam upacara itu memiliki fungsinya masing-masing, memiliki fungsi yang berbeda. Disesuaikan lagi ya. Kemudian ada lagi? Oke, silakan. Kemudian bahwa itu upacara bisa langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bentuk-bentuk upacara yang beragam itu bisa langsung dipraktekkan. Sama seperti yang tadi ya, manfaatnya adalah kamu bisa mempraktekkan nanti di rumah. Ya, oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, nah, kita masuk ke penugasan ya. Penugasan individu silakan nanti dikerjakan di buku paket halaman 106 ya. Di asesmen 1, ABC-nya saja nanti dibuat di buku yang masing-masing. Kita akan bahas minggu depan ya. Kita refleksi pembelajaran dulu ya. Ibu akan kirimkan linknya. Silakan diakses melalui HP-nya masing-masing atau gadgetnya ya. Bahkan jadi ada 2 pertanyaan refleksinya. Yang pertama, apa yang dapat dipelajari selama pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini? Kemudian tantangan atau kendala apa saja yang kalian hadapi selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Silahkan. Apa yang dipelajari, kemudian tantangan apa yang kalian hadapi selama tadi? Maksudnya boleh dipublikasikan ke publikasi. Dan yang kalian pelajari tentunya sama seperti yang tadi ya, bentuk dan fungsi serta makna simbolisasi dari berbagai macam komponennya ya. Kemudian kita lanjutkan tentang evaluasi. Ibu ingin mengevaluasi pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah memahami dengan baik kah? Dari tadi sudah presentasi, sudah diskusi, apakah kalian bisa sekarang menjawab soal-soal yang ibu berikan melalui media quizzes? Sudah semuanya masuk, baru dimulai ya. Sudah 1 kelas 1-7 5 sudah ya? Sudah semua? Oke, sudah. Kita mulai. Masih ada yang jawab? Bu, udah selesai. Udah selesai. Kalau udah selesai udah. Kalau udah selesai terakhir berarti sudah ya. Kalau ada yang masih mengerjakan boleh jangan masih ada yang kita akhiri aja langsung ya. Siapakah yang nomor 1? Iya, Dika. Pertemuan berikutnya nanti kita akan langsung praktek ya. Karena tadi kalian sudah mempresentasikan bagaimana caranya tadi bagi cara buatan sine, kemudian cara sari. Kemudian nanti kita akan praktekkan minggu depan ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Ibu anggap cukup ya. Terima kasih atas ketertiban kalian ya. Kalian tadi sudah mau tertib dalam menyimak apa yang Ibu jelaskan ya, sudah mau mendengarkan dengan baik. Ibu sangat berterima kasih kembali. Kemudian untuk kedepannya biar agar bisa ditingkatkan lagi ya. Oke, sebelum kita akhiri mari kita berdoa dulu. Silakan. Berdiri ya. Berdiri. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa meminta syukur atas kelancaran pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Santi. Om Santi, 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 Om.